Kita seperti biasa siapkan batin, masuk dalam suasana doa. Kita berkati, kita tandai diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, Engkau mengenal setiap bagian hidup kami, bukan hanya yang terang, tetapi juga bagian-bagian gelap di mana kami bahkan tidak mengenali diri kami. Ada juga bagian diri kami yang ingin kami hindari, karena di dalamnya terlalu banyak air mata, terlalu banyak menyimpan luka. Bahkan ada juga bagian dari diri kami yang khawatir akan masa depan. Maka ubahlah semua itu malam hari ini. Semoga percakapan rohani kami boleh Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga rahmat kedewasaan batin dan kedewasaan spiritual boleh kami dapatkan lewat percakapan hari ini. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kenapa Romo tiba-tiba mengangkat tema merasa nggak layak tapi pengen jadi berkat? Karena sejatinya ya, kita tahu loh bahwa hidup ini kalau memberkati orang lain itu pasti bahagia, lebih penuh, lebih utuh. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Kita ingin hidup ini penuh dengan makna, menjadi terang dan garam gitu kan, kata para Romo yang biasa Anda dengar sambil setengah-setengah mengantuk. Tapi seringkali ada penghalang besar dan penghalang itu tidak datang dari orang lain. Seringkali yang terjadi penghalang itu datang justru dari diri kita sendiri. Ada orang tanya itu, Romo gimana caranya saya bisa jadi berkat? Saya masih demen berdosa Romo. Romo gimana caranya saya bisa menasihati orang lain? Hidup saya aja masih jauh dari sempurna. Saya masih gampang emosian, saya masih gampang marah. Bagaimana Romo saya mau mulai melayani? Saya ngerapiin tempat tidur aja jarang-jarang. Saya sikat gigi aja juga mungkin nggak rutin. Jadi gini loh, hari ini Romo mau tegaskan nih, jangan-jangan kita ini ambil terlalu banyak waktu untuk melihat hanya bagian buruk dari hidup kita. Dari kelemahan, dosa-dosa, sikap-sikap yang tidak pantas. Lalu kita jatuh dalam pikiran yang keliru, bahwa saya harus sempurna dulu supaya bisa memberkati orang lain. Kenyataannya tidak begitu, teman-teman. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kenyataannya sama sekali terbalik. Saya ingin katakan bahwa kunci utama supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain justru adalah dengan berdamai lebih dulu dengan dirimu sendiri. Terutama berdamai dengan bagian-bagian buruk yang selama ini kita ingin singkirkan, yang kita nggak suka dari diri kita. How come? Ada satu ayat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, ayat 12, bab 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini satu ayat yang sangat segar dan bisa mengubah cara pandang Anda untuk menghadapi kelemahan-kelemahanmu. Jadi ceritanya, Santo Paulus itu protes sama Tuhan. Tuhan, aku punya duri dalam dagingku. Aku adalah pelayan Injil, aku adalah pewarta firman-Mu, aku mengenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang, tapi seperti ada duri dalam daging yang masih membuatku tidak mampu move on dari kelemahan-kelemahanku. Lalu Santo Paulus berdoa semoga duri ini dicabut. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak. Kelemahanmu tidak akan dicabut. Kelemahanmu masih tetap ada. Karena apa? Kasih karunia Tuhan
yang menyertai engkau dalam kelemahan-kelemahanmu akan menjadikan kelemahanmu itu sempurna. Isn't it amazing? Ini sekali lagi 2 Korintus bab 12 ayat 9 mungkin bisa jadi salah satu ayat emas bagi Anda. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak berkata, Paulus, coba kau sembuhkan dulu ya dirimu ya, jadilah kuat dan sempurna ya, baru kamu nanti bisa mewartakan ya, baru aku akan memakai engkau. No, Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata apa? Justru dalam kelemahanmu, justru di dalam kerapuhanmu, justru dalam bagian buruk yang kau benci itulah kuasa Allah menjadi sempurna. Maka teman-teman yang diberkati Tuhan, jangan repot pakai make up untuk menutupi luka-luka hatimu. Jangan repot memakai topeng ini dan topeng itu untuk mengkhianati siapa dirimu yang sebenarnya. Kalau kamu terus-menerus menolak kelemahanmu, kalau kamu tidak mampu move on dari kelemahanmu, kamu nggak bisa memberi cukup ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Nanti kita akan sibuk membangun citra diri yang baik. Kita akan sibuk membangun citra diri berdasarkan omongan orang lain, dan akibatnya kalau orang lain berkomentar buruk tentang diri kita, kita gampang mutung. Kita gampang ngambek. Orang-orang yang cepat ngambek, cepat mutung, biasanya memakai banyak topeng untuk menutupi kelemahan, kerapuhan. Yuk, Anda tidak perlu berpura-pura terus-menerus menjadi pribadi yang kuat, yang hebat, ya. Kadang-kadang kalau Anda mau jadi berkat, Anda cukup berlutut dan berdoa hari ini. Tuhan, aku lemah. Tuhan tahu apa dosaku yang paling dalam. Tuhan tahu apa lukaku yang paling mengenaskan. Tapi aku hidup sampai saat ini, Tuhan. Aku hidup sampai saat ini hanya karena kasih karunia-Mu. Dan oleh kasih karunia-Mu, izinkan aku menggunakan lukaku, menggunakan pengalaman traumatikku untuk mulai memberkati orang lain. Romo katakan berkali-kali ya, kalau Anda terluka batinmu, terluka jiwamu oleh suatu sebab di masa lampau, kadang-kadang Anda harus mengunjungi pengalaman itu. Bukan untuk mengasihani diri sendiri, tetapi untuk bertanya pada si kecil yang terluka itu, kira-kira bagaimana air matamu bisa menjadi air suci untuk orang lain? Bagaimana kira-kira penderitaan dan salibmu di masa lalu itu boleh membuatmu punya pilihan yang kuat untuk menolong dan membantu orang-orang yang mengalami hal yang serupa? Berkali-kali saya ceritakan kisah tentang Romo Effendi, sahabatku. Halo Romo Effendi. Romo Effendi SCY ini adalah seorang pastor yang luar biasa, punya karunia dan talenta yang luar biasa. Dia dikandung dalam kebencian oleh ibunya yang difitnah oleh keluarga besar ayahnya, dan indahnya adalah Romo Effendi mampu mengampuni. Lalu karena dia mampu mengampuni keluarga besarnya dan mampu menerima kebenciannya dalam terang kasih Tuhan, akhirnya Tuhan menggunakan dia untuk menyembuhkan banyak anak-anak yang terluka. Kadang-kadang kan hanya yang terluka yang bisa menyembuhkan. Jadi kalau Anda merasa tersakiti di suatu ketika di masa lampau, Anda harusnya bertanya, apa berkatku ya? Dari air mata, dari perjuanganku di masa lalu, apa berkat yang bisa kubagikan untuk orang lain? Dan itu tidak, ya Romo harus katakan tidak sederhana. Kadang-kadang kamu harus pergi minta bantuan kepada konselor,
pembimbing rohani yang lain, supaya kamu bisa menemukan mutiara rohanimu dari pengalaman-pengalaman yang buruk itu. Berdoa saja, Tuhan, aku rapuh, aku lemah, aku gampang marah, aku banyak dosa, aku banyak terluka di masa lalu. Tuhan, damaikan diriku dengan semua peristiwa buruk itu, dan biarlah rahmat-Mu merasuki aku. Mulailah bekerja lewat tanganku yang penuh dosa. Mulailah bekerja lewat kelemahan-kelemahanku. Lewat masa laluku yang tidak baik-baik saja. Dan pelan-pelan, kamu akan mulai belajar apa artinya menjadi pribadi yang otentik. Kamu tidak akan lagi capek memakai topeng, dan kamu juga akan sadar bahwa orang lain gak butuh Superman. Mereka butuh sahabat seperjalanan yang jujur, yang memeluk kerapuhannya supaya mereka juga bisa kuat. Dan kamu akan menjadi pribadi yang lebih berwelas asih. Orang yang sadar bahwa dirinya rapuh, itu gak akan mudah menghakimi kerapuhan orang lain. Orang yang tahu bahwa dirinya sudah diampuni oleh belas kasih Allah, itu jauh lebih mudah mengampuni. Jadilah penyembuh yang terluka, karena kadang-kadang hanya yang pernah terluka yang bisa menyembuhkan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, meskipun kamu masih terluka saat ini, meskipun kamu masih ada dosa, tidak berarti kamu tidak bisa memberkati orang lain. Kita memberkati orang lain justru karena luka kita telah disentuh, diubah oleh kasih Allah lebih dulu. Kelemahan kita yang kita terima dan kita pasrahkan kepada Tuhan bisa menjadi saluran berkat yang paling indah. Jadi, pertanyaan Romo, kapan kau mau jadi berkat bagi orang lain? Kapan kau mau mulai menjadi pribadi yang lebih otentik? Jangan tunggu sempurna. Kalau tunggu sempurna nanti kamu dipeti mati dulu baru bisa jadi pelayan. Udah sempurna dipeti. Mulai hari ini berdamai dengan dirimu. Peluklah bagian-bagian gelap dalam hidupmu. Bawa kerapuhanmu di depan salib Yesus dan izinkan kuasanya bekerja di dalam hatimu. Dan pada saat Anda mulai berhenti membenci dirimu, pada saat engkau mulai berdamai dengan masa lalumu, Anda akan mulai merasakan bagaimana Tuhan akan menjadikan hidupmu berwarna, penuh berkat bagi sesama. Saya Romo Koko memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Bagikan video ini kepada banyak orang, terutama yang kamu tahu sering jarang senyum, sering menangis, tanpa alasan yang jelas masih bergumul dengan masa lalunya yang tidak baik-baik aja, atau masa sekarangnya yang masih berat, atau khawatir akan masa depan. Bagikan video ini. Biarkan lewat bibir Romo, mereka mengalami berkat dan kasih sayang Tuhan. Bagikan video ini dan Tuhan Yesus sayang padamu. Bye-bye.